Halo, selamat malam semua, dan juga kepada para students atau peserta yang mengambil kelas mata kuliah, khususnya ortodoksi dan heterodoksi. Ini adalah kelas pengajaran untuk hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2020. Kita hari ini akan membahas tentang pakaian pesta yang saya ambil dari Matius 22 ayat 1 hingga 14. Nah, bagi yang mengambil mata kuliah ini, bisa nanti mendengar pengajaran ini, video ini, lalu meringkas dan men-share-kannya ke publik supaya banyak orang semakin mengenal tentang Kristus dan siapa dirinya, dan mereka boleh diselamatkan. Nah, saudara semua, eh, saya akan membacakan terlebih dahulu Matius 22 ayat 1 hingga yang ya. Mengapa penting kita mempelajari teks ini ya dalam mata kuliah di ortodoks dan di ortodoksi ini dan heterodoksi ini? Saya ingin kepada all the students dan semua kita bahwa untuk apa kita mempelajari doktrin lalu uh, mengetahui berbagai macam ajaran yang menyimpang. Ini adalah satu knowledge, satu pengetahuan yang kita perlu pelajari supaya kita mempersiapkan diri kita ya menyambut kedatangan Kristus yang kali kedua. Nah, ini yang diajarkan oleh Kristus sendiri di dalam perumpamaan, dan kita tahu perumpamaan ini semacam adalah satu naratif alegoris ya yang memberikan satu makna spiritual yang mendalam, khususnya dalam hal ini tentang kerajaan surga. Yesus mengajarkan apa itu kerajaan surga dengan sebuah narasi atau sebuah cerita yang dia umpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, seperti apa ceritanya? Lalu apa arti dari pengajaran atau makna dari pengajaran ini yang tentunya adalah mengandung spiritual meaning, dalam hal ini adalah kerajaan surga itu sendiri. Lalu apa kaitannya dengan kita mempelajari ortodoksi dan heterodoksi ini? Sehingga sebelum kita memulai pelajaran yang lebih dalam ya tentang berbagai macam uh, apa namanya inti-inti dari iman kita atau doktrin kita maupun berbagai macam ajaran yang menyimpang. Nah, sebelum kita melanjut ke situ, kita sangat penting ya mengetahui tentang hal ini. Um, Tahu itu dari pembacaan hari Minggu kemarin, ya saya akan mencoba menjelaskannya sehingga kita bisa memahami spiritual meaning-nya, dan kemudian ini mempersiapkan diri kita untuk mempelajari doktrin yang lebih mendalam, supaya ketika kita mempelajari doktrin itu kita sudah tahu bahwa kita mesti ngapain dengan doktrin itu ya, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan itu tidak sia-sia tetapi boleh berguna untuk roh, jiwa dan tubuh kita atau untuk kehidupan kita ketika kita menyambut seperti apa yang diceritakan di dalam narasi perumpamaan ini. Saya bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih." Nah, saudara-saudara, ini adalah satu narasi atau cerita yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita semua. Dan tentu saja kita tahu bahwa di ayat yang kedua dikatakan hal kerajaan surga seumpama. Seumpama apa? Seumpama narasi ini. Jadi narasi ini adalah mengandung satu pengajaran tentang kerajaan surga. Apa yang diajarkan tentang kerajaan surga di sini? Tentunya kita harus mengerti narasi ini. Dan ketika kita membaca narasi ini, dalam pemahaman kita adalah bahwa ini mengajarkan tentang kerajaan surga. Berarti narasi ini, di balik narasi ini ada satu hidden meaning atau spiritual meaning yang kita mesti temukan. Dan spiritual meaningnya inilah yang ingin saya sharekan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa membaca narasi ini lepas dari spiritual meaningnya. Baik, seorang raja di sini jelas dikatakan mengadakan perjamuan pernikahan atau perkawinan untuk putranya. Dia mengirim undangan satu kali untuk mereka yang diundang datang. Mengirim dua kali, tetapi karena kepedulian pada hal-hal duniawi, mereka tidak datang. Ya, yang satu sibuk di rumah, yang lain dengan bisnisnya. Jadi sudah dua kali diundang, tetapi mereka tetap menolak untuk datang. Nah, pada akhirnya undangan baru pun dibuat untuk orang lain, bukan untuk mereka. Dan akhirnya ruang perkawinan dipenuhi dengan para tamu. Nah, di antara mereka ditemukan seseorang ya yang tidak berpakaian pesta dan sebab itu ia diusir. Nah, jadi jelas di sini makna dari perumpamaan ini adalah menjelaskan bahwa perjamuan kawin ini adalah kerajaan surga. Ya. Karena ini adalah naratif alegoris. Maka perjamuan kawin ini adalah kerajaan surga, undangannya adalah pemberitaan Injil. Yang menolak adalah mereka yang tidak percaya sama sekali. Dan yang tidak berpakaian pesta adalah orang percaya tetapi hidup menurut iman. Nah, ini adalah satu hal yang penting ya. Ketika kita membaca naratif alegoris, kita menemukan the spiritual meaning-nya. Ini seperti yang diajarkan oleh Saint Theo van der Reclus. Ya, dia mengatakan bahwa kita harus bisa mencari tahu sendiri yang mana kategori kita. Apakah kita orang percaya namun sama sekali tidak berpakaian pesta? Seseorang sama sekali tidak berpikir tentang iman. Apakah kita golongan tersebut? Atau menganggap iman itu tidak ada? Ya, ada yang menganggap bahwa ada yang mengetahui undangan tapi merasa sudah puas dan tidak mengindahkannya. Apakah kita golongan seperti itu? Yang lain menafsirkan iman dengan cara yang menyimpang. Atau yang lain bermusuhan total dan bahkan membunuh hamba-hamba dari raja itu. Nah, kita golongan yang mana, kata Saint Theophan? Ini semua dianggap orang-orang Kristen. Meskipun mereka sama sekali tidak memiliki apapun yang disebut sebagai Kristen. Jadi perumpamaan ini adalah satu peringatan kepada kita, ya, bahwa walaupun kita sudah disebut Kristen, tetapi apakah kita benar-benar memiliki yang nilai-nilai yang disebut sebagai Kristen? Jika kamu percaya, cari tahu apakah perasaan atau perbuatanmu sesuai dengan imanmu. Nah, ini adalah pakaian jiwa yang dengannya Tuhan melihat kamu berpakaian pesta atau tidak. Kita mungkin mengetahui iman dengan baik dan kita bersemangat untuk itu. Tetapi dalam kehidupan nyata, kita justru melayani nafsu. Berpakaian jiwa yang memalukan, yang mencintai dosa. Nah, orang-orang seperti itu hidup mengingkari apa yang ada di dalam hati. Mulut mereka berkata, Tuhan, Tuhan. Tetapi dalam perbuatan mereka mengingkari Tuhan. Oleh sebab itu, ujilah diri kita sendiri, apakah kita beriman dan mengenakan pakaian pesta.
karena kebajikan atau mengenakan pakaian compang-camping karena dosa dan hawa nafsu. Jadi saudara, kita kategori orang yang mana? Apakah kita orang yang menerima undangan itu, tapi kita tidak berpakaian pesta, atau kita justru orang-orang yang tidak mengindahkan iman kita, menolak Injil, menolak Kristus, dan bahkan kita tidak mau datang ke pesta itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Injil itu, menerima masuk ke dalam pesta itu, pekerjaan kita belum selesai. Kita wajib mengenakan pakaian pesta atau pakaian yang memang layak untuk datang ke dalam perjamuan nikah itu. Ya. Nah, ada seorang saudara bertanya kepada salah satu bapak padang gurun, apa hidup itu? Dan sebagai jawaban, elder itu berkata, mulut yang jujur, tubuh yang kudus, hati yang murni, pikiran yang tidak duniawi, bernyanyi mazmur dengan ratapan karena dosa, hidup dalam keheningan, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Inilah pakaian pesta yang diinginkan oleh Allah. Ya, nah ini jawaban dari Desert Fathers. Lalu ada seorang abah berkata, marilah kita melatih kelembutan dan panjang sabar, ketekunan dan kasih, karena di dalam inilah para biarawan ada. Lalu dia juga berkata, definisi orang Kristen adalah meneladani Kristus. Nah, ini adalah pakaian pesta, pakaian Kristus. Ya, jadi pakaian pesta kita itu adalah pakaian Kristus. Ya, ketika dalam cerita orang itu wajib berpakaian pesta, maka dalam kerajaan surga orang itu wajib berpakaian Kristus. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam perjamuan kawin atau masuk ke dalam kerajaan surga tadi, maka kita harus mengenakan pakaian pesta, yaitu pakaian Kristus. Seperti apa sih pakaian Kristus atau pakaian pesta itu? Nah, Rasul Paulus memberikan satu jawaban yang penting kepada kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dan Galatia 3 ayat 27. Saya bacakan ayatnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nah pakaian Kristus di mana daging dan darahnya yang dicurahkan untuk mengundang kita masuk ke dalam pesta perkawinan. Nah, kalau kita baca tadi di ayat yang keempat, ya, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, nah Kristus sudah menyerahkan daging dan darahnya yang dicurahkan untuk supaya mengundang kita masuk ke dalam pesta perkawinan. Jadi tidak ada pesta perkawinan kalau tidak ada perjamuan gitu. Nah, perjamuan itu sendiri adalah daging darah Kristus yang telah dicurahkan sehingga kita bisa masuk ke dalam pesta perkawinan itu. Tetapi bagaimana caranya kita masuk ke dalam pesta perkawinan itu? Tentu ada undangan. Berarti ada pemberitaan Injil yang diberitakan. Lalu ketika kita melihat respon dari golongan orang-orang yang pertama tadi, mereka menolak dengan berbagai macam kesibukan, ya, menolak dengan berbagai macam alasan. Nah, ini jelas adalah golongan orang yang menolak Kristus, yang dengan keras hati, dengan segala macam alasan dan tindakan yang kejam untuk menolak Kristus, bahkan menganiaya hamba-hamba itu atau para pemberita Injil itu. Nah, ini jelas adalah orang-orang yang tidak mau datang ke perjamuan kawin dan pasti mereka tidak memakai pakaian pesta. Tetapi ada golongan orang yang menerima, ya, baik itu orang baik, orang jahat yang ada di jalan-jalan, yang ada di persimpangan jalan, mereka yang meresponi undangan itu, dan akhirnya mereka datang ke perjamuan kawin itu, dan penulah pesta perjamuan kawin itu, baik itu orang baik, orang jahat, tetapi wajib berpakaian pesta. Nah, ini saudara-saudara, ketika mereka menerima undangan itu menunjukkan bahwa mereka memiliki iman. Lalu bagaimana mereka masuk ke dalam pesta itu? Mereka mengganti pakaian lama mereka, lalu ganti dengan pakaian pesta. Bagaimana caranya? Nah, Rasul Paulus di sini menjelaskan, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi,
ketika kita mau memakai pakaian pesta, yaitu pakaian Kristus itu sendiri, ya kita harus dengan rela menanggalkan manusia lama kita atau pakaian lama kita. Lalu kita memakai pakaian pesta atau pakaian yang baru itu. Nah, itu artinya apa? Dengan iman kita menyatakan diri kita mau dibaptis di dalam Kristus, dan itulah artinya kita mengenakan Kristus. Nah, di dalam Kristus itu, dibaptis di dalam Kristus itu artinya apa? Kita membuang, melepaskan, menanggalkan baju lama kita, lalu memakai baju yang baru, yaitu baju pesta, pakaian pesta. Ini artinya apa? Ini artinya kita menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan kelima. Inilah artinya kita mengenakan Kristus. Inilah artinya kita dibaptis di dalam Kristus. Yaitu kita menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi saudara-saudara, menerima undangan itu berarti kita membuka hati kita dengan iman kita percaya, lalu memberi diri kita dibaptis di dalam Kristus, menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Itulah artinya kita menanggalkan pakaian lama kita, digantikan dengan pakaian yang baru. Nah, pakaian yang baru inilah pakaian pesta, pakaian Kristus, yaitu pakaian yang terbuat dari daging dan darahnya yang dicurahkan kepada kita. Ini artinya kita memakai pakaian pesta, lalu kita pergi ke pesta perjamuan itu. Mengenakan Kristus ini berarti kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 10, Efesus 4 24, Roma 8 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi, kita mengenakan pakaian pesta berarti kita mengenakan diri kita yang baru, manusia yang baru, pakaian yang baru. Yang pakaian ini harus terus kita jaga. Sebab ketika kita sudah memakai pakaian pesta, ini beda dengan memakai pakaian yang lain. Ini pakaian pesta adalah pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. Ya, kita percaya pakaian pesta kita tidak ada yang mungkin yang asal-asal. Pakaian pesta adalah pakaian yang bagus, yang mungkin mahal harganya. Nah, pakaian pesta kita apa? Pakaian Kristus, yaitu daging dan darah Kristus yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa dibeli dengan emas, perak, dan kekayaan apapun di dunia. Inilah pakaian yang kita mesti jaga, yang kita kenakan sehingga kita menjadi manusia yang baru. Nah, kalau menjadi manusia yang baru, apanya yang baru? Roh, jiwa, dan tubuh kita yang baru. Jadi pakaian pesta ini yang kita kenakan, yaitu pakaian Kristus ini, yang kita pakai itu berarti memakai kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus di dalam diri kita, sehingga kita mengenakan kemanusiaan yang baru. Kemanusiaan baru atau pakaian baru inilah, kata Rasul Paulus itu ibarat seperti perlengkapan senjata terang. Untuk apa? Untuk merawat tubuh kita, ya, memurnikan jiwa dan tubuh kita atau manusia ini di hadapan Allah. Jadi identitas kita, siapa saya? Saya adalah orang yang akan pergi ke perjamuan pesta, mengganti pakaian lama saya menjadi pakaian yang baru, pakaian Kristus. Nah, pakaian itu adalah untuk membuat diri saya menjadi orang yang baru, orang yang berharga. Sama seperti kita pakai baju pesta. Kita tampil cantik, kita tampil anggun, tampil menawan, ya, karena pakaian tersebut. Nah, pakaian ini ya membuat jiwa kita jadi cantik, membuat tubuh kita jadi terawat, jadi bersih. Tidak ada orang yang pakaian pesta tidak mandi, tidak menyucikan, tidak membersihkan dirinya. Lalu dia sudah memakai pakaian pesta, lalu dia main kotor-kotor, begitu ya, main lumpur dan sebagainya. Tentu tidak ada seperti itu. Ya, orang yang sudah mengenakan pesta berarti dia menjaga kebersihan dirinya, bahkan cara hidupnya. Nah, inilah pakaian pesta inilah yang terus-menerus yang diperbarui, artinya memperbarui manusia, yaitu jiwa, roh, dan tubuh kita. Sebab apa? Sebab pakaian pesta itu. Jadi pakaian pesta ini adalah pakaian Kristus yang membuat manusia, membuat kita itu menjadi manusia baru. Apanya yang baru? Ya berarti roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi baru, yaitu yang terus-menerus diperbarui. Ya, nah kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, sehingga hidup kita ini yang berpakaian pesta ini pada akhirnya kata Rasul Paulus menjadi serupa dengan Kristus. Ibarat kalau Kristus itu adalah pohonnya, ya,
maka kita yang menempel di pohon itu adalah ranting-ranting yang pada akhirnya menghasilkan buah. Kalau itu adalah pohon anggur, ya buahnya adalah buah anggur. Kalau kita menempel kepada Kristus, maka kita akan menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus atau buah dari Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, untuk apa sih kita belajar doktrin, kita belajar Bible, ya, kita belajar ortodoksi dan heterodoksi ini? Tidak lain, ini adalah kita mengetahui bahwa kita sudah mengenakan pakaian pesta ini. Nah, sekarang saya harus menjaga, merawat pakaian pesta ini. Dengan cara apa? Saya pakaian pesta inilah menjadi senjata terang untuk merawat jiwa, tubuh, roh dan tubuh saya sendiri. Oleh sebab itu saya akan sambung ke artikel berikutnya ya tentang pakaian Kristus dan kesempurnaan. Lalu bagaimana kita mengerjakan pakaian itu yang sudah diberikan sehingga menghasilkan satu kehidupan yang penuh dengan buah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, pakaian Kristus dan kesempurnaan. Seperti tadi saya jelaskan ya, bahwa hidup kita, hidup manusia ini haruslah ya meresponi pemberitaan Injil yang sudah dilakukan. Artinya hidup yang berada di dalam Kristus. Ya, mengapa? Sebab undangan Injil itulah undangan keselamatan. Hanya di dalam Dia kita berada di dalam keselamatan. Di dalam Kristus berarti kita di dalam keselamatan. Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17, atau manusia baru, Efesus 4 ayat 24, Kolose 3 ayat 10, yang mengenakan Kristus tadi, atau memakai Kristus melalui baptisan tadi, Galatia 3 ayat 27. Nah, itulah mengapa kita ada di dunia, tujuannya adalah supaya kita mendengar undangan itu, menerima undangan itu, lalu menanggalkan pakaian lama kita, memakai pakaian yang baru, ya. Caranya gimana? Kita percaya dan kita dibaptis. Di dalam baptisan inilah kita menanggalkan manusia lama, pakaian lama, memakai pakaian yang baru. Artinya kita manunggal dengan kematian Kristus di atas kayu salib yang mengalahkan dosa. Di dalam baptisan kita manunggal dengan penguburan Kristus yang mengalahkan iblis, sang penguasa maut atau Hades. Di dalam baptisan inilah kita manunggal dengan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut atau kematian. Ya, kita bisa baca Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Baptisan di dalam Kristus ini berarti manusia lama kita yang mati karena dosa turut disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk memperoleh hidup baru atau manusia baru yang hidup bersama Kristus, yaitu hidup yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi kalau kita jadi baptis, konsekuensinya adalah kita hidup bagi Allah, tapi mati bagi dosa. Itulah artinya kita sudah sedang mengenakan pakaian pesta itu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berbeda sekarang, ya, karena kita adalah orang yang sudah berpakaian pesta. Baptisan di dalam Kristus membuat kita mengenakan Kristus. Pakaian Kristus yang kita kenakan adalah kemanusiaan baru, kemanusiaan Kristus yang telah memperbarui kemanusiaan Adam atau kemanusiaan lama. Ketika kita memakai kemanusiaan Kristus itu, maka kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui menuju kekudusan yang sesungguhnya menurut Kristus. Kita bertumbuh ke arah Kristus menjadi dewasa seperti Dia, ya, sehingga pada akhirnya kita atau manusia baru itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab apa? Sebab pakaian Kristus nanti yang menjadi senjata terang untuk memurnikan jiwa roh kita, memurnikan manusia itu. Sebab manusia lama sudah ditanggalkan, yang ada manusia baru. Nah, manusia baru inilah yang dimurnikan oleh pakaian tadi, baik jiwa, roh, dan tubuh kita. Sehingga pada akhirnya akan menjadi serupa dengan Kristus dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Di dalam Kristus kita terus menyempurnakan manusia baru melalui pengudusan sampai kita menerima keselamatan yang seutuhnya. Bagaimana proses pengudusan itu nanti akan saya jelaskan di artikel berikutnya. Pakaian Kristus adalah pakaian kekudusan hidup melalui penyucian diri
Kristus. Anak-anak Allah karena Kristus berarti lahir dari Allah, yaitu lahir dari air, baptisan, dan roh, karya roh kudus yang mencurahkan penebusan Kristus hati manusia. Roma 5 ayat 5, Yohanes 3 ayat 5. Sehingga kita memiliki benih Allah di dalam hati kita. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, dengan benih Allah ini, maka kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita untuk hidup bagi Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita memiliki kuasa atau energi untuk hidup kudus, menyucikan diri dari segala dosa, dan saling mengasihi sesama. 1 Yohanes 3 ayat 6, kemudian ayat 9 sampai 10. Jadi kenapa kita kok bisa hidup mengalahkan dosa dan bisa saling mengasihi? Karena kita tadi sudah mengenakan kemanusiaan Kristus tadi, sehingga di dalam kita ada benih Allah. Ini yang disebut Rasul Paulus, hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5, 8-9. Jadi di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah dan mewarisi benih ilahi untuk hidup kudus masihi. Nah, pakaian atau kemanusiaan Kristus itulah yang harus menguduskan manusia, baik secara lahiriah, daging kita, maupun batinia kita, atau pneumatikos anthropos. Ya, kita memakai pakaian Kristus sehingga Kristus akan memerintah dan menguasai diri kita. Seperti kata Rasul Paulus bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Galatia 2 ayat 19-20. Penyucian atau pengudusan anak-anak Allah mencakup keseluruhan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Ya, seperti kata Rasul Paulus, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah artinya kenapa kita wajib memakai pakaian pesta tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi hanya dengan mengenakan Kristus kita akan mencapai satu pengudusan yang sempurna. Dan sekarang kita sedang mengusahakannya bersama dengan Kristus sampai mencapai kesempurnaan. Jadi make sure kita memakai pakaian Kristus, pakaian pesta. Dan sekarang bagaimana pesta? Pakaian pesta itu akan menguduskan manusia, yaitu baik manusia rohania kita maupun manusia lahiriah kita. Anthony Coniaris menuliskan bahwa salvation is not a state of being. Ya, keselamatan itu bukan satu state of being, keadaan, ya, tetapi adalah motion, satu gerakan toward theosis. Artinya semakin sempurna menjadi seperti Allah, semakin menyatu dengan Allah, yang kita tidak bisa capai di sini di dunia. Tapi ini adalah satu pertumbuhan menuju kesempurnaan. Adalah satu moving, ya, pergerakan dari dosa kepada Kristus, dari perbudakan kepada kebebasan, dari kegelapan kepada terang, dari salah kepada kebenaran, ya, dari keputusasaan kepada berpengharapan, dari kematian pada kehidupan. Dan satu kali kita akan mencapai kebenaran itu, yaitu moving, ya, bergerak dari kebenaran kepada the greater truth, kebenaran yang lebih besar, from wisdom to greater wisdom, dari joy to deeper joy, from understanding to deeper understanding, from all remembrance love to more remembrance love. Itulah growth tadi, itulah pertumbuhan tadi. And this process goes on internally. We can never reach the point where we can say, well, now I have made it. I just have to sit around and be perfect. Jadi keselamatan itu bukan state of being, tetapi emotions, ya, growing, satu pertumbuhan toward perfection. That's the salvation. It is growth toward perfection. So kita nggak pernah bisa mengatakan aku telah selamat, tetapi aku terus mengerjakan keselamatan itu. Saya tidak bisa seperti orang yang berpakaian pesta, orang yang tidak berpakaian pesta lalu aku diam saja. Nah, aku harus make perfect, ya.
Nah, Kristus mengajarkan bahwa kita akan menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Matius 5:48. Dan ini adalah satu proses panjang yang dimulai dari fondasi Kristus, yaitu kelahiran baru di dalam Kristus, lalu terus-menerus mengalami pengudusan atau pemurnian bersama Kristus, dan pada akhirnya kita akan mencapai kesempurnaan atau menyempurnakan kekudusan kita untuk menyatu dengan Kristus atau serupa dengan Kristus. Ya, terakhir Koniaris menuliskan, and thank God, one day we shall be made perfect. Ya, suatu saat nanti kita akan jadi sempurna. One day we will arrive at our goal. Suatu saat kita akan mencapai tujuan kita. We shall reach our heavenly Father and our true home in heaven. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Then there will be no more sick and weak bodies. Tidak ada lagi sakit atau kelemahan tubuh. No bad weather, psychics, no more broken relationship. Ya, tidak ada lagi kelesuan jiwa, tidak ada lagi hubungan yang putus. We will be made whole. Kita akan sempurna. Our sins will have been washed away completely. Kita akan menjadi suci. There will be no longer be a command to be perfect. Yeah, but God will breathe upon us with His Holy Spirit and declare us perfect. Then we will truly be saint. Maka kita akan menjadi orang yang kudus, redeemed children of the living God. Ya, who by grace have become partaker of divine nature. Kita akan ambil bagian dalam natur ilahi. Imperfect disciple now, but by God's grace growing to become one day perfected saints in God's kingdom. Jadi walaupun kita ini sedang berjuang ya, dalam Kolose 3:10 dikatakan, tapi by God's grace kita akan menjadi sempurna oleh karena anugerahnya. Dan itulah pakaian pesta di dalam kerajaan surga, di dalam perjamuan kawin ini. Nah, saudara-saudara, terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah mengenakan pakaian pesta ini atau pakaian Kristus ini. Orang yang telah menerima Kristus, ya berarti dia sudah menerima, dia dibaptis, dia menerima Roh Kudus, dia sudah memakai pakaian pesta ini, berarti pakaian pesta itu perlu menguduskan manusia barunya. Nah, menguduskan manusia baru itu berarti kan menguduskan roh, jiwa, dan tubuhnya. Seperti apa? Inilah satu kehidupan baru yang dinyatakan kepada dunia dalam wujud kasih melalui karya kasih. Seseorang tidak diselamatkan oleh iman, tetapi oleh iman saja, tetapi dengan iman yang mengekspresi dirinya melalui kasih, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, jadi kalau kita, saya sudah mengenakan pakaian Kristus, apa tandanya kamu mengenakan pakaian pesta itu? Tandanya tadi pertama kamu punya iman, kamu dibaptis, tetapi kamu mengekspresikan dirimu melalui orang yang benar-benar berpakaian pesta. Berarti orang-orang yang benar-benar merawat dirinya, ya seperti apa? Dan mengekspresikan dirinya melalui kasih. Nah, Rasul Yakobus menuliskan ya, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia punya iman? Oke, atau saya punya undangan ini, padahal dia tidak punya perbuatan. Lalu saya tidak mau pergi ke pesta perkawinan itu. Saya mau diam saja. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tentu tidak, karena dia tidak masuk ke dalam pesta perkawinan itu. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Sama seperti kita. Ya, demikian juga dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa baca Yakobus 2:14-17. Jadi saudara, kita lihat di sini, kita punya undangan pesta, tetapi undangan pesta itu harus kita wujudkan dengan perbuatan. Apa itu? Menanggalkan manusia lama, memakai pakaian pesta, lalu kita pergi ke perjamuan pesta itu. Inilah artinya iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, ketika kita menanggalkan manusia lama, memakai pakaian pesta, inilah yang sering sekali disebut sebagai satu pertobatan. Ya, dalam kehidupan spiritual ada 3 tahap yang sebanding dengan 3 pertobatan. Ya, pertobatan pertama adalah pertemuan jiwa kita dengan Tuhan kita. Ini kita menerima undangan itu. Ketika dia diteladani sebagai sahabat dan sebagai guru. Oke. Pertemuan kedua adalah pengalaman pribadi tentang pengampunan dan keselamatan, salib dan kebangkitan. Ini pertobatan yang kedua. Lalu pertobatan yang ketiga adalah kedatangan Roh Kudus ke dalam jiwa seperti nyala api dan dengan kuasa.
Nah, melalui pertobatan inilah manusia didirikan dalam kesatuan akhir dengan Allah. Natal atau Epifani, lalu Paskah, dan akhirnya Pentakosta. Berhubungan dengan 3 pertobatan ini. Ini saya kutip dari buku The Year of Grace of the Lord, ya, dari karangan dari seorang monk dari Eastern Church. Ya, ini artinya apa, saudara-saudara? Pertobatan pertama terus berlanjut ke pertobatan kedua untuk memulihkan atau memperbarui batin dan tubuh kita supaya serupa dengan Kristus. Pertobatan inilah proses mengerjakan keselamatan atau menaiki anak tangga keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman kita. Jadi anugerah dan iman ini terus bersinergi menghasilkan pertobatan untuk penyucian atau purifikasi diri kita dan menghasilkan perbuatan baik dalam wujud buah Roh Kudus. Nah, ini penting saudara-saudara, ketika kita mengatakan saya sudah menerima Injil, saya sudah dibaptis, lalu Alkitab mengajarkan kita sudah memakai pakaian pesta, mengenakan pakaian Kristus. Nah, pakaian Kristus itu artinya apa? Menunjukkan satu kehidupan pertobatan, baik yang pertama, kedua, dan berlanjut sampai ketiga. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita memang memperbarui batin dan tubuh kita, yaitu serupa dengan Kristus tadi. Ini artinya apa? Artinya ini adalah satu proses kita mengerjakan keselamatan itu atau menaiki anak tangga keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, saya akan membahas berikutnya tentang buah roh, ya, nanti hubungannya dengan pakaian pesta. Buah roh ini adalah hasil dari benih iman yang hidup ditanam. Artinya, benih itu mengalami kematian. Yohanes 12 ayat 24. Ya, walaupun ini kita bisa tahu kematian dalam sini adalah Kristus harus mati di atas kayu salib, ya, supaya menghasilkan yang namanya buah nanti. Dalam kematian ini adalah dalam wujud pertobatan, yaitu mematikan daging atau nafsu dan bertumbuh serta berbuah. Nah, buah inilah hasil dari anugerah dan iman yang hidup. Anugerah menempel di dalam Kristus. Iman yang hidup adalah iman yang disertai perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan-perbuatan itulah yang dibangun dengan landasan iman, seperti yang ditulis Rasul Petrus, bahwa iman disertai dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kebaikan kepada saudara-saudara, dan kasih. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Nah, jika ini adalah ada dalam kehidupan kita, maka hidup ini memberi buah. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 8. Rasul Yohanes juga menuliskan dalam Yohanes 15 ayat 2, ya, setiap pokok cabang dari pokok anggur itu akan berbuah, ya, tapi jika tidak berbuah dia akan takes away, ya, disingkirkan. Jadi buah roh ini adalah hasil dari mematikan daging, ya, matinya benih dalam wujud pertobatan-pertobatan tadi, dan pertumbuhan iman dalam wujud perbuatan-perbuatan seperti yang tulis juga Rasul Paulus, ya, bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Galatia 5 ayat 22. Jadi saudara kita perhatikan di sini, ya, kalau di dalam Yohanes 12 ayat 24 ada benih yang harus mati, ya, ini adalah benih yang harus mati baru dia bisa menghasilkan buah. Berarti mati itulah yang disebut sebagai mematikan daging, yaitu pertobatan tadi. Mematikan hawa nafsu, itulah pertobatan tadi. Sehingga ketika kematian itu dialami, pertobatan itu dialami, maka baru ada pertumbuhan, baru ada berbuah. Nah, saudara-saudara, gambaran itu seperti ini, ya. Ketika kita dalam Efesus 2:8 dikatakan kita punya benih iman. Oke. Nah, lalu ada Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah itu. Inilah benih roh tadi. Ya, dalam ada anugerah, ada kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Lalu menyatu dengan iman kita dalam Efesus 2:8. Ini yang mengakibatkan kita lahir dari air dan roh. Inilah yang membuat kita berpakaian Kristus. Inilah pertobatan yang pertama itu. Ya. Lalu pertobatan yang pertama itu memimpin kita kepada pertobatan yang kedua, yaitu apa? Kita menjadi atau kita lahir menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah inilah dalam arti kita memiliki benih ilahi di dalam hati, dan benih ilahi inilah yang harus terus mengalami yang namanya kematian lagi, ya, yaitu pertobatan yang kedua tadi.
supaya benih yang mati itu baru bisa bertumbuh. Jika benih itu tidak mati, dia tidak bisa bertumbuh. Gitu. Jadi benih itu tidak boleh tetap menjadi benih. Dia harus berubah menjadi akar, lalu menjadi batang. Dari batang lah baru menghasilkan pohon atau buah tadi. Jadi saudara-saudara, pertobatan pertama tidak cukup. Tidak hanya sekedar kita lahir dari Allah jadi anak-anak Allah. Tapi melanjutkan pertobatan yang kedua. Yaitu apa? Pertobatan terus-menerus setiap hari. Di mana ketika kita pertobatan yang pertama memiliki benih ilahi, lalu benih ilahi inilah yang harus ditanam ke dalam hati, yaitu di dalam tanah. Ya, hati itu tanah kita. Di mana benih itu harus mati, baru dia bisa berakar dan bertumbuh ke atas, menghasilkan buah. Itulah pertobatan yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Ya, nah saya jelaskan lagi, benih roh adalah kasih Allah yang dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita. Kasih Allah adalah kasih Kristus, yaitu pengorbanan hidup atau nyawa Kristus untuk pendamaian dosa manusia. Ini bisa dalam 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 3 ya. Hidup atau nyawa Yesus itulah daging dan darahnya yang kita makan dan minum. Yohanes 6. Makan dan minum adalah penyatuan kasih Allah atau hidup Yesus itu di dalam diri kita oleh karya Roh Kudus. Penyatuan kita adalah kita menunggal dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dalam baptisan air. Jadi baptisan air inilah dilahirkan dari air, dan karya Roh Kudus inilah dilahirkan dari roh. Roh Kudus berkarya dalam baptisan, yaitu mencurahkan karya Kristus ke dalam hati kita atau penyatuan kasih Allah dengan benih iman kita. Yaitu kita menunggal dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Ya, dalam Roma 6, Markus 16. Dengan kata lain, baptisan adalah peristiwa perkawinan kedua benih, yaitu iman dan anugerah. Anugerah ini adalah kasih Allah. Kasih Allah itulah nyawa Kristus yang dikorbankan itu, dipersatukan dengan iman, dikawinkan dengan iman kita. Itulah perkawinan dua benih, sehingga melahirkan benih ilahi. Itulah anak, sehingga kita dilahirkan dari Allah, memiliki benih ilahi. Itulah sebabnya kita disebut sebagai benih, memiliki benih ilahi dalam hati kita. Sehingga kita menjadi milik Kristus untuk berbuah bagi Dia. Ya, dalam Roma 7 ayat 4 dikatakan, therefore my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, ya, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Sehingga dengan perkawinan ini kita lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah, dan benih ilahi, yaitu iman dan anugerah tadi ada di dalam hati kita. Nah, persoalannya adalah benih ilahi ini harus ditanam. Ya, dia ditanam di dalam tanah lagi supaya dia berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah. Sebab masih wujudnya benih. Itulah pertobatan yang kedua. Berakar dan bertumbuh berarti benih ini harus mengalami kematian. Yohanes 12 ayat 24. Ya. Nah, jadi supaya benih itu bisa berakar dan bertumbuh, benih ini harus mati. Yaitu benih atau biji ini harus berubah jadi akar dan batang pohon. Ini berarti benih iman ini harus berubah menjadi akar dan pohon lalu menjadi buah roh. Itulah sebabnya iman harus bertumbuh atau berubah menjadi akar dan pohon. Sehingga iman itu jadi hidup dan tidak mati. Iman atau benih seperti inilah iman yang disertai perbuatan-perbuatan. Biji yang harus mati inilah lambang dari pertobatan itu, yaitu penyalipan atau kematian manusia daging kita, supaya kita semakin berakar dan bertumbuh ke arah ke atas menghasilkan buah roh. Ya, pertobatan adalah konstan dikerjakan terus-menerus seperti akar dan pohon yang terus bertumbuh walaupun sudah menghasilkan buah. Jadi biji itu harus mati. Ini adalah lambang dari pertobatan. Tidak ada pertobatan, maka sangat sulit bagi orang percaya untuk menghasilkan buah roh. Sebab dosa ini akan begitu merintangi atau membebani perjalanan keselamatan kita atau perlombaan iman kita. Rasul Paulus menasihati kita karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Nah, jika kita tidak menanggalkan beban dosa, maka itu akan memberatkan perlombaan kita. Pertobatan akan meringankan perlombaan kita menuju kepada Kristus. Pertobatan untuk terus mematikan daging dan segala keinginannya, dan buah Roh Kudus dalam hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh iman yang hidup dalam Roh Kudus. Kiranya setiap usaha pertobatan dan perbuatan baik kita lahir dari hati yang telah diberi kekuatan atau energi
energi ilahi oleh Roh Kudus dalam Kristus. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita, yaitu mengerjakan iman yang disertai perbuatan-perbuatan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, secara ringkas ya, buah Roh Kudus itu adalah seperti ini. Kita lahir baru, lahir dari Allah, lahir dari air dan roh, yaitu benih iman dan anugerah atau kasih Allah tadi. Ini pertobatan yang pertama. Dari situlah menghasilkan namanya benih ilahi atau God seeds. Jadi benih ilahi itu, pertobatan yang pertama itu menghasilkan benih ilahi. Inilah kita mengenakan pakaian Kristus tadi. Ya, jadi sekali lagi kita menerima undangan itu, ini berarti iman kita, lalu kita dibaptis menanggalkan manusia lama kita. Ini berarti kita memakai pakaian baru, pakaian pesta. Ini artinya kita lahir baru, menjadi manusia baru. Di dalamnya, dalam hati kita terkandung benih ilahi. Ini semacam kita lahir dari Allah. Berarti memiliki DNA-nya Allah atau DNA-nya Kristus. Nah, benih ini tidak boleh pasif, dia harus ditanam. Ya, benih ini nggak boleh dibiarkan hanya sekedar benih, maka dia nggak pernah tumbuh kalau dibiarkan. Ya, benih ini harus ditanam di dalam tanah. Artinya dia mengalami mati. Itulah pertobatan kedua yang terus-menerus kita kerjakan. Ya, dengan dia mati, maka dia bisa berakar. Berakar itu artinya apa? Menyerap energi dari Allah setiap hari. Seperti akar pohon yang menyerap sari-sari tanah, zat-zat tanah dari dalam tanah itu. Ya, ini artinya berakar. Kita menyerap energi dari Allah setiap hari, yaitu anugerah Allah. Lalu maka dia akan bertumbuh menjadi pohon rohani. Dari pohon yang menghasilkan buah roh. Inilah karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Nah, jadi saudara-saudara, mengenakan pakaian pesta. Lalu bagaimana pakaian pesta itu memurnikan jiwa, roh, dan tubuh kita. Itu adalah pertobatan kita yang kedua. Itu adalah pertumbuhan spiritual kita. Nah, untuk menghasilkan satu pertumbuhan spiritual, kita perlu mati, bertobat, berakar, menyerap energi dari Allah, lalu bertumbuh menjadi pohon. Baru ada hasilnya, yaitu buah roh. Nah, buah roh inilah yang menunjukkan bahwa iya ya, kita berpakaian pesta dan akhirnya kita diterima. Tidak dicampakkan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang surgawi atau kerajaan surga itu. Jadi saudara, sebagai aplikasinya bagi kita adalah, pertama kita menyadari kita sedang berpakaian pesta. Lalu bagaimana itu menjadi terang, senjata terang yang terus memurnikan jiwa, roh, dan tubuh kita. Oleh sebab itu, kita perlu terus bersinergi dengan anugerah Allah di dalam doa, dalam baca Alkitab, ataupun saudara merenungkan firman Tuhan seperti ini setiap hari. Ya, nah itu adalah satu proses kita itu berakar, di mana kita tuh menyerap energi dari Allah, sehingga energi itu akan membuat kita bisa beraktivitas dan bertumbuh untuk menghasilkan buah roh sebagai karya Roh Kudus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita pakaian pesta bersama dengan kita di dalam pesta perjamuan kawin. Thank you semuanya. God bless us. Sampai ketemu pengajaran ortodoksi dan heterodoksi Senin depan. Thank you. Bye-bye.